Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 5. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungong Jumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Ayo berkreasi. Sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungong Jumpa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Yuk, 1. Mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari. 2. Memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musiknya atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. 3. Memiliki keterampilan teknis gerak yang mencakup kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan menaati gaya tari, dan kelenturan. Perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan berikut. Apresiasi penampilan tari Bungong Jumpa. Kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan dengan baik adalah teknik menari. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah penghayatan. Untuk sarannya, meningkatkan penghayatan. Kelompok 2. Hal yang sudah dilakukan dengan baik adalah ekspresi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah gerakannya. Saran, meningkatkan kekompakan saat menari bersama. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilih salah satu kelompok berdasarkan tabel di atas. Tulis apresiasimu atas penampilan tari dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut? Kelompok 2 dalam menari ekspresinya sudah baik, tetapi untuk kekompakan perlu ditingkatkan. Soal nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka? Penampilan kelompok 1 sudah baik, hanya saja mereka perlu memperbaiki soal kekompakan gerakan. Soal nomor 3. Menurutmu, bagian mana yang menarik dari penampilan kelompok tersebut? Mengapa? Kalau menurut saya, itu menari Bungong Jumpanya yang paling menarik pada saat posisi duduk. Soal nomor 4. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut agar mereka tampil lebih baik lagi? Saran saya, mereka harus memperbaiki ekspresinya saat menari. Ayo menulis. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, teman, guru, dan orang tua. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan.
seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Tulis informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut. Sebagai contoh ya, Bu Islami berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat di Jawa Tengah menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan terdiri dari berbagai suku. Contoh, Mbah Made berasal dari Bali, Mbah Keke berasal dari Aceh. Rumah adat joglo, makanan khas lumpia, tari tradisional tari gambyong. Nanti kalian bisa mencari tahu yang ada di daerah kalian sendiri ya. Apakah kamu masih ingat bangun apa saja yang terdapat pada Tangram yang telah kamu buat? Apakah terdapat bangun segi 4? Ayo berlatih. Perhatikan kembali Tangram yang telah kamu buat. Cermati bangun segi 4 yang ada. Apakah kamu dapat memperkirakan besar sudut pada segi 4 tersebut? Diskusikan dengan teman satu kelompok. Perhatikan gambar segi 4 berikut. Ada A, B, C, D, E, F. Soal nomor 1. Apakah kamu dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur menggunakan busur? Jelaskan. Ya, dengan cara menggunakan rumus 360 derajat dikurangi jumlah 3 sudut yang lain. Mana caramu menentukan besar sudut tersebut? Berikan contoh. Jawaban nomor 2 ini seperti jawaban nomor 1 ya. Cara menentukan besar sudut tersebut yaitu caranya adalah 360 derajat dikurangi jumlah 3 sudut yang lain. Hal nomor 3. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4? Kesimpulannya, memiliki 4 sudut. Jumlah seluruh sudutnya 360 derajat. Memiliki 4 sudut siku-siku atau 90 derajat. Renungkan. Setelah belajar hari ini, pikirkanlah hal-hal berikut. Seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Jelaskan. Saya sering bekerja sama dengan orang yang berbeda. Contoh saat kerja bakti di kampus. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Jawabannya, menghargai perbedaan. Kerja sama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu tentang tari bungung jumpa yang telah kamu tampilkan. Minta mereka menulis pendapat mereka tentang ceritamu. Sampaikan hasilnya kepada guru. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.